Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Halo Potatoes. Hai. Gue Eli. Gue Sesi. Gua Rendra. Ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar. Kalau dari sisi Jubelo kira-kira bisa menaksir nggak tuh? Ya kasar aja misalnya kalau dijadiin sampah berapa triliun gitu kan. Bisa. Sampai triliun ya kayaknya ya. Misalnya. Sebetulnya kembali lagi kepada pabrikan ya, manufaktur lagi ya. Apakah ini bisa sesuai standar quality mereka? Apakah pesawat yang sudah usianya mencapai limit bisa dipergunakan lagi atau enggak dengan persyaratan berbagai persyaratan lah. Karena kan kita tahu kalau pesawat itu persyaratannya sangat tinggi ya untuk memenuhi suatu keselamatan penerbangan gitu kan. Itu balik lagi ke si manufaktur, apakah masih dapat toleransi atau enggak sebetulnya. Kalau misalnya masih dapat toleransi untuk tidak jadi pesawat penumpang atau jadi pesawat kargo, mungkin itu bisa bernilai lagi untuk dipakai untuk beberapa tahun ke depan lagi untuk dijadikan nilai ekonomi secara penerbangan lah. Operasi gitu ya. Itu bisa digunakan lagi. Tapi kalau misalnya enggak, biasanya kan suka didiemin dulu tuh. Didiemin lama dengan tire-nya kita kempesin dulu nih di bandara atau di lahan bandaranya itu dikempesin dulu, engine-nya kita lepas gitu, material-material elektroniknya dilepas gitu. Emang sudah nggak bisa dipakai lagi gitu. Itu biasanya ada nilai-nilai tertentu yang bisa digunakan sebetulnya kan. Kayak di kanibal ya. Nah, Jadi itu engine-nya dipasang ke yang lain gitu. ketika Betul, ngomongin bisa masuk ke yang lain sih sebetulnya. Karena kan usia 25 tahun pasti ada pergantian elektroniknya kan. Avioniknya pasti akan ada pergantian kan. Mungkin ada avionik yang bisa dijual jadi barang second untuk pesawat lain, itu bisa jadi bernilai lagi uangnya. Walaupun masa umur pakai itu sudah lewat, tapi masih punya nilai lah gitu. Ada depresiasi, walaupun ada depresiasi harga dari yang beli baru sama beli second gitu. Lalu untuk kisaran pesawat sendiri yang sudah emang tidak terpakai, saya belum pernah ngitung berapanya. Tapi kalau secara nilai sih itu masih MM-an sebetulnya gitu. Berapa ton aja sih itu? Ya, itu pesawat berapa ton sih sebenarnya kalau pesawat jenis Airbus gitu. 320 berapa ton sih itu? Berarti kan dibelinya per kilo jadinya gitu. Sebentar. Ini kalau misalnya aluminium 1 kilo berapa harganya? Nah, ini. Lo bisa hitung kan? Lo bisa ini yang hitung, membuat tanya. Kalau aluminium 1 kilo itu lumayan ya, Bu. Lumayan tuh berapa, Pak? Saya nggak punya bayangan. ya begini tadi kan kalau Saya nggak boleh nyebut harga soalnya. plastik botol kan 4.000-an nih. Nah ini kira-kira berapa kalinya lah? Ya lumayan lah, pokoknya bisa. Nggak bisa. Karena kode etik dunia persambahan kita nggak boleh ngomongin harga secara gamblang, jadi itu tetap balik lagi sebetulnya pembelian pesawat bekas itu balik lagi dari nilai yang ditawarkan oleh pihak penjual sebetulnya. Itu akan ada proses lelang sebetulnya. Biasanya akan ada proses lelang yang nilainya akan ditawarkan harga minimalnya segini, nanti ala lelang berapa gitu. Dan biasanya orang-orang yang ngebeli pesawat ini mereka akan ngecek dulu kondisi pesawatnya. Ini masih oke nggak nih untuk kita proses lagi? Total ada berapa? Ada dokumen yang menunjukkan ini total beratnya berapa? Itu pasti akan satu-satu gitu kan? Itu pasti akan dicek satu-satu gitu. Akan dicek dari jenis pesawatnya apa, lalu barang mana aja yang bisa jadi nilai jual selain si bodinya ini gitu. Pasti dia akan mencari ke dalamnya gitu. Jadi prosesnya akan lumayan panjang karena harus ada proses pengecekan dulu sebetulnya. Jadi harga akan bervariasi sesuai dari akan menjualnya gitu. Tapi tadi keywords-nya adalah harganya pasti minimal MM-an lah ya. Gitu. Nah ini kalau jadi pemulung pesawat lumayan juga nih kayaknya. Lumayan banget ya. Asal mau sih ada, itu bisa lewat Jubelo kalau ada yang mau jual.
Oke. Iya Ren, lu potongin dulu terus jual ke Jubelo. Tapi tadi Oke. nyinggung tentang ini ya, yang apa namanya usia pesawat, terus kata lu bisa apakah bisa dipergunakan lagi. Kalau kata gue concernnya tetap seperti bahasan-bahasan kita sebelumnya, ya Yes. concernnya tetap di safety ya Ren ya. Iya, Maksudnya iya. Betul. itu harus dulu kalau misalnya dia memang masih masuk kategori boleh nih secara aturan masih boleh, masih safe ya it's okay gitu. Concernnya tetap di betul. situ. Udah Itu pada juga nonton belum tuh serial terbaru tentang Boeing-nya? Nah, intinya iya. kalaupun lu berbisnis pesawat tetap harus balik lagi ke safety. Safety ya, betul. Jadi tapi intinya memang betul. Aging prosedur itu memang intinya kan tetap ada balancing kan antara secara ekonomis maupun secara safety. Yang operator juga berbisnis tapi tetap menjaga safety-nya gitu kan. Sehingga ada titik di mana ini udah nggak bisa dilakukan lagi atau di aging lagi, sehingga ini pesawat memang benar-benar harus jadi sampah nih gitu kan. Nah, ketika di sampah, graveyard lah ya kalau di luar. Graveyard. Nah, misalnya kalau dulu kayak graveyard. Nah, ketika udah sampai graveyard, nah baru nih orang-orang kayak Kak Reza dan Jubelo ini yang mulai bekerja nih, menaksir cuan-cuan yang berpotensi dari situ. Aluminium. Tapi kayak harta karun gitu ya. Nah, kalau ada konektor. Nah, itu dia. Coba bisa nggak dieksplor nih sama Reza nih? Ya. Jadi misalnya ini satu pesawat nih kan ya, udah di graveyard nih, kira-kira komponen besarnya apa aja sih? Misalnya kan tadi ada kompositnya, ada aluminium, terus apa lagi sih gitu? Yang bisa dicuankan. Dicuankan tuh biasanya komposit kita belum bisa ya, karena komposit itu kan emang ada bahan kimia dan lain-lain yang kita belum bisa taksir lagi lah kalau komposit itu, karena ya susah juga gitu kan, kita lebur lagi untuk menjadi sebuah produk juga susah gitu. Ya paling hanya dari bagian yang terbuat dari aluminium sebetulnya. Dari aluminium. Metal ya. Metal itu bisa. Kalau titanium bisa dong. Oh itu bisa banget. Itu mahal. Mahal. Oke. Sampai scrap produksinya juga bisa sih gitu. Apalagi selain itu nggak bisa jadi metalnya. biji plastik ya? Nggak bisa, karena komposit kan ada beberapa layer ya. Yang saya tahu ada beberapa layer gitu kan di komposit itu yang emang sudah campuran gitu semuanya. Jadi agak susah sih untuk menurut saya agak susah untuk kita daur ulang lagi kalau komposit itu. Saya belum nemu daur ulang komposit pesawat itu seperti apa gitu. Karena pengetahuan saya yang di dunia ini komposit itu belum bisa kita recycle di saya gitu. Oke, tadi metal nih, bodinya yang dari metal, either itu aluminium, titanium, terus apa lagi nih bagian dari pesawat yang bisa dicuanin? Ada bagian kayak konektor-konektor yang terbuat dari kuningan, dari gold, terus PCB yang ada dari komputernya juga bisa kan. Yang dari ada gold juga di situ gitu yang bisa kita hancurkan, terus kita dapat goldnya juga di situ. Itu bisa juga sih gitu. Karet-karetnya juga bisa sih. Kayak tambang emas. Tambang emas itu banyak konektor. Kabel-kabelnya juga bisa sebetulnya. Sebentar. Tadi ngomong karet, emang karet bisa digimanain sih, Kak? Karet itu biasanya untuk jadi bahan bakar lagi sih. Bahan bakar gimana maksudnya? Gimana tuh? Ada di salah satu tempat di Jawa Barat juga, jadi karet-karet ini misalnya kayak bekas roda, ban bekas ban juga itu bisa dibakar lagi kan di dalam. Misalnya contoh kayak ban aja, ban itu kan dalam lapisannya tuh ada serat-serat logamnya kan, itu bakar serat logamnya itu akan diambil lagi dan si sampah yang karet ini akan jadi bahan pembakaran untuk produksi pabrik gitu. Buat di pabrik gitu. Crude oil apa sih? Nggak jadi oil juga, cuman bisa jadi bahan pembakaran gitu yang murah lah, pengganti minyak gitu. Jadi kayu bakar gitu ya, semacam gitu. Kayu bakar lagi gitu. Kayak lu bakar sampah tuh, ignite-nya bisa pakai karet ya biar lebih. Atau kalau lo mau ikutan demo tuh dipakai tuh. Bener juga. Sebetulnya ada alatnya khusus sih untuk ngebakar si karet-karet ini untuk jadi bahan bakar gitu.
gitu. Oke. Nah, serta-merta bakar tempat umum gitu kan polusi juga gitu. Challenge-nya sementara tuh berarti di composite tadi ya, kalau dari pesawat composite. sendiri. Ya, Tapi betul. memungkinkan nggak sih itu nanti menjadi sesuatu yang Reusable, recycler atau reusable gitu? Mungkin recyclable. upcycle mungkin bisa ya kalau bahan-bahan komposit itu bisa kita potong-potong untuk dijadikan sebuah bentuk lain lagi tuh mungkin bisa. Tapi kalau untuk di recycle bahan komposit itu saat ini yang saya tahu sih belum ada gitu untuk komposit. Nah, ini menarik nih, istilah upcycle dan recycle. Mungkin boleh dijelaskan sedikit, Kak? Jadi kalau recycle itu untuk jadi pengolahan untuk dijadikan barang yang sama lagi biasanya, atau bahan baku raw material ibaratnya kayak gitu. Kalau upcycle dijadikan bentuk lain gitu. Oh, tanpa ada proses lain atau lainnya. Jadi dia akan dijadikan bentuk lain. Mau misalkan upcycle pesawat bisa jadi kafe, itu kan di upcycle jadinya gitu kan. Dijadikan bentuk lain lah, dijadikan fungsi lain gitu. Terus, jadi bendanya masih sama gitu ya? Ya. Atau bendanya kayak misalnya si composite ini dipotong kecil-kecil terus dijadiin satu blok, itu masuk ke upcycle nggak? Bisa ke upcycle juga. Blok jadi, yang bisa dipakai lagi misalnya top table atau apa gitu. Ya itu jadi di upcycle itu. Fungsinya dinaikin lagi lah ibaratnya gitu. Barang kita pakai langsung bisa dipakai, digunakan. Gue kan nggak punya pesawat ya di rumah ya. Jadi nggak mungkin ya gue cuan dari pesawat gitu ya. Kalau mobil juga dari ya, Hot Wheel nggak ada, Kak? Hot dari Wheel kan Hot metal. Wheel, bener. Pesawat Hot Wheel. Kira-kira nih kalau gue pengen cuan nih ya, dari rumah, apa sih yang bisa dicuankan? Biasanya ibu-ibu itu kan sering belanja online ya. Biasanya. Belanja online, terus GoFood, makanan gitu. Nah dari GoFood itu kan suka ada wadah-wadah plastik atau wadah-wadah kertas yang sebenarnya itu bisa didaur ulang dan bisa punya nilai. Kayak beli minuman, ada botolnya atau ada cupnya, itu bisa ditukarkan lagi menjadi sebuah manfaat. Lalu kalau misalnya belanja online nih, ada kardus-kardusnya. Nah kardus-kardusnya kan itu bisa juga. Kalau misalnya di rumah ada kertas-kertas yang udah numpuk atau buku-buku yang udah emang nggak kepake dan udah rusak, bisa juga mempunyai nilai. Lalu buku-buku yang lo beli tahun lalu dan belum dibaca gitu, itu juga itu tergantung ya kalau gitu ya. Itu harusnya dibaca dulu ya. Tahun lalu nggak dibaca. Oke. Terus kalau misalnya seneng masak, ada minyak jelantah yang bisa ditukarkan menjadi sebuah manfaat lagi. Minyak jelantah ini gue baru denger nih. Minyak jelantah itu nanti manfaatnya apa sih dari sisi Jubelo ya? Kalau dari sisi yang jualan sih jelas cuan gitu. Tapi dari sisi Jubelo sebenarnya kita memenuhi untuk pasar internasional sebetulnya. Jadi minyak jelantah ini akan diimpor. Kita kerjasama dengan beberapa pabrik pengolah minyak jelantah di Indonesia gitu. Akan menjadi sebuah biodiesel sebetulnya. Dan kebanyakan untuk diekspor keluar sih sebetulnya kebanyakan. Nah, saat ini Indonesia udah punya pengolahan minyak jelantah yang di Kalimantan. Nama PT-nya apa, tapi dia bisa ngolah minyak jelantah itu sih gitu. Tahun-tahun sebelumnya diekspor ke luar negeri, terutama ke Eropa untuk dijadikan biodiesel sih gitu. Kalau yang di Kalimantan juga sama, dijadiin biodiesel juga. Ini kayak bahan campuran biodiesel gitu sih. Gitu. Tapi ini biodiesel masih yang buat mobil gitu ya, belum buat pesawat ya? Pesawat seharusnya sih udah bisa ya dengan teknologi yang kemarin kita tahu udah ada yang dari biodiesel juga gitu. Tapi coba dengerin lagi tuh podcast kita bareng Santi dari ASDM, persyaratan biodiesel untuk pesawat tuh yang gimana. Nah itu mungkin bisa nanti tuh jadi alternatif buat campuran dari si bioafter. Dan sebetulnya sampah ini tuh menjadi sebuah komoditas sih di Indonesia tuh. Menjadi alat tukar baru untuk mereka mendapatkan manfaat gitu. Kalau di Jubelo itu sampah itu bisa ditukar jadi apa aja gitu. Termasuk sampah itu bisa jadi emas, sampah itu bisa jadi reksadana, sampah itu bisa jadi pulsa, bisa jadi token listrik, mau dijadiin alat beli tiket konser, itu bisa semua di Jubelo. Sampah ini mempunyai nilai tukar dan
bisa menjadi side hustle juga buat masyarakat gitu untuk ini nih cuan gitu. Ini semakin menarik kalau ngomongin cuan. Coba Kak Reza lebih detail dong bagaimana step by step, misalnya gue sebagai user pengen gue punya sampah terus gue pengen jadiin cuan ini di Jubelo. Boleh diceritain nggak step by stepnya? Kalau di Jubelo sendiri ada langkahnya sangat mudah sih. Saat ini nggak usah daftar, nggak usah login atau apapun. Yang penting di rumah ada sampah, tinggal fotoin aja sampahnya sesuai dengan ketentuan yang udah ada di website Jubelo. Tinggal buka www.jubelo.id. Di situ udah langsung bisa masukin alamatnya, langsung tukar sampah, lalu masukin jenis sampahnya apa. Terus bisa dipelajari juga di webnya ada sampah apa aja yang diterima oleh Jubelo. Habis itu schedule-nya dimasukin, data diri, ya seperti nama, nomor telepon, seperti itu, udah. Setelah itu ntar partner kita akan datang ke rumah yang order, dia akan langsung lihat barangnya mana aja, yang udah dipilah mana aja, sekalian akan memberikan edukasi juga kalau barang apa aja sih yang harusnya dipilah dan tidak gitu. Nanti setelah itu akan ditimbang oleh partner kita dan kita memberikan pilihan apakah akan didonasikan ataukah akan yang udah langsung masuk dompet digitalnya gitu atau mau di-cash-kan. Secara instan langsung bisa ditukar gitu. Langsung bisa. Jadi di rumah udah sesuai jadwal, timbang, pilah, udah langsung dibayar gitu semuanya. Udah Tanpa mah harus dijemput ya, dikasih uang lagi ya. Sampahnya dibersihin ya kan? Sampahnya dibersihin, bener ya. Ya Allah. Ini solusi banget deh Jubelo ini. Betul. Kita ngasih solusi bukan cuman untuk lingkungan aja, tapi untuk ekosistem di dunia persampahan ini kan. Kita tidak berusaha untuk menghilangkan ekosistem ini, tapi kita berusaha buat mengempowerkan mereka untuk agar lebih efektif dan juga lebih efisien dalam mereka mencari sampah, dan juga kita juga memberikan pemodalan kepada para partner kita gitu untuk pembelian sampahnya. Kan mereka juga ada isu-isu untuk mereka nggak punya modal untuk beli sampah atau apa. Jadi kita juga akan menambah pemodalan ke arah sana sih gitu untuk mereka. Jadi kita ngasih modalan juga untuk mereka gitu. Wow, ternyata bisa bernilai setinggi itu ya, termasuk kita dimanjakan dengan servis-servisnya nih. Nah, tapi apakah semua orang di Indonesia saat ini udah bisa memanfaatkan ini servisnya Jubelo nih? Itu adalah tantangan kita sebetulnya. Kita sekarang masih bergerak di Kota Bandung aja. Dengan next-nya kita yang tadi saya bilang, saya akan ke Jogja dan juga Surabaya. Dari Surabaya langsung ke Bali. Dari situ kita berharap kota-kota ini akan membawa pengaruh untuk kota-kota untuk daerah-daerah sekitarnya gitu, dan akan menjadi sebuah gerakan setiap community ini untuk membersihkan sampahnya dan memilah sampahnya juga sih gitu. Dan Jubelo ini berarti menjadi motivasi tambahan untuk kita bebersih kayaknya ya. Maksudnya tadinya yang bebersih itu hanya untuk membersihkan lingkungan gitu. Sekarang jadi kayak membersihkan lingkungan dan mengisi dompet gitu nggak sih? Karena dompet digital lah. Dompet digital lagi. Harus ada yang ditukarkan untuk effort mereka memilah sampah. Ibaratnya kita tuh memberikan sebuah manfaat atas effort. Ini adalah ucapan terima kasih Jubelo terhadap masyarakat yang telah memilah sampah gitu. Apresiasi ya, rewarding ya. Jangan cuma hanya kampanye sampah ini lingkungan tercemari. Ayo kita gerak aja. Kita milah sampah dulu, tukar sama Jubelo, langsung Jubelo kasih uang. Secara tidak langsung akan membawa pengaruh untuk lingkungan juga sebetulnya gitu. Sayang banget loh ini kalau misalnya nggak dimanfaatkan oleh orang-orang ya. Alhamdulillah Jubelo saat ini sudah mengumpulkan sekitar 45.000 kilogram sampah. 45 ton. 45 ton sampah dengan nilai transaksi lebih dari 150 juta untuk saat sejak pertama kali berdiri. Pertama kali itu berarti akhir Juli 2021 sampai saya kemarin nyatet tuh sampai akhir Maret.
Belum setahun loh itu ya. Belum setahun guys. 45.000 kilo, ya 45.000 lebih lah, tepatnya 45.000 berapa saya lupa. 45 tonan, dan disbursement uang yang sudah ditransaksikan tuh sebesar 150 juta lebih. Wow. Yang mungkin sebelum ada Jubelo, orang-orang tidak bisa menaksir sampah yang segitu banyak menjadi nilai rupiahnya sampai 150 juta gitu, luar biasa ya. Dan ini banyak ngebantu teman-teman para pemulung, para pelapak juga, dan para bandar juga. Saya banyak bantu mereka juga gitu. Ya contohnya pada saat mereka kesulitan untuk dalam dunia kesehatannya gitu kan, mereka kan nggak punya aksesibilitas terhadap BPJS atau apapun gitu. Membantu mereka terhadap aksesibilitas kesehatannya gitu. Jadi daripada mereka mengais-ngais di tempat yang kotor dan jadi mungkin ada pengaruh kesehatan, lebih baik udah dibantu sama kita, udah kita pilah-pilahin gitu ya. Ya udah dipilah. Jadi kita juga memilah dan juga membantu mereka tetap hidup di ekosistemnya, dan mereka bisa lebih scale up lagi bisnisnya gitu. Lalu mereka juga dapat aksesibilitas untuk ke kesehatan gitu, ke healthcare mereka gitu kan. Kita juga kita sempat ngebantu juga beberapa para partner kita untuk menyelesaikan membantu pengobatan mereka lah gitu. Kalau mereka ada yang sakit, ada yang melahirkan, kita juga ikut bantu mereka juga. Luar biasa. Harus impact-nya juga untuk lingkungan dan juga untuk masyarakat juga ada gitu. Sangat, selain solusi sampah, ternyata di situ ada solusi untuk sosial kita juga ya, maksudnya di lingkungan sekitar kita. Nah, langkah sekeren ini tuh, kalau gue sih meyakini pasti ada challenge-nya nih. Tadi kalau ngomongin sampah pesawat, challenge-nya adalah harus pemain besar nih, dalam artian karena nilainya sangat besar gitu. Karena Jubelo mungkin masih usianya 1 tahun aja mungkin masih belum lah. Tapi kita doain bisa sampai sebesar itu. Nah, tapi kalau untuk sampah di masyarakat nih, maksudnya sampah di masyarakat kok. Sampah rumah tangga gitu. Rumah tangga, sorry. Perumahan. Diksinya agak kurang. Sampah di rumah tangga. Challenge-nya apa sih sekarang yang dirasakan di Jubelo gitu? Sebetulnya sampah rumah tangga ini adalah literasi dalam pemilihan sampah sih, terutama pemilihan sampah, lalu aksesibilitas ke lingkungan perumahan tertentu gitu, yang kadang mereka sulit kita ajak untuk bekerja sama juga gitu. Tapi alhamdulillah dengan berkembangnya Jubelo saat ini, kita lumayan mulai dikenal orang, jadi kita dapat welcome juga sih dari beberapa lokasi perumahan untuk mereka juga ngebantu daerah sekitarnya gitu. Terus kita juga dipercaya oleh Jabar Digital Service untuk ikut di desa digital juga, untuk pengolahan sampah di desa-desa gitu kan. Jadi secara literasi sih gitu. Tapi secara literasi rata-rata mereka udah pada tahu lah, karena mereka udah biasa pakai smartphone. Cuma literasi mengenai persampahan yang masih agak kita PR untuk menyampaikannya gitu. Harus benar-benar terjun langsung ke lapangan, mengenalkan gitu kita bikin sarasehan sih sama RT RW gitu. Kita kumpul warga, kita kasih tahu ini manfaatnya dan lain-lain. Mungkin itu challenge-nya ya. Itu kan sebenarnya membudayakan pemilahan sampah gitu ya, menjadi suatu budaya gitu ya, jadi suatu culture gitu. Ya, kalau misalnya kakak-kakak kalau ada sampah boleh nih order Jubelo ya. Iya, ini yang kalau pada ngedengerin Potatoes ya. Ya, tolong nih. Semua. Khususnya sementara yang di Bandung ya, next-nya tadi Surabaya dan Jogja. Surabaya. Jadi sementara teman-teman yang di Bandung tuh yang udah pasti ada, bisa nanti kontak Jubelo atau Kak Reza, nanti kita bisa kasih kontaknya di bawah. Guys, daripada sampah kalian hanya terbuang sia-sia dan berakhir di TPA, atau bahkan kalau misalnya menjadi sampah masyarakat, menjadi sampah yang masyarakat yang mempengaruhi masyarakat kita, atau mencemari lingkungan, terus atau merusak penyu-penyu, ya mending ke Jubelo ya kan. Betul. Udah dibersihin, dikasih duit, dan ya win-win lah gitu. Iya, dan mau ngasih tahu juga sih,
Sebetulnya Indonesia tuh menghasilkan sampah tuh 64 juta ton setiap tahunnya gitu. Setiap tahun. Setiap tahun, dan 64%-nya itu akan berakhir di landfill. Kan sayang banget ya. Gitu. Ya. Kalau kita menyumbang sampah untuk landfill aja gitu. Kenapa kita nggak menyumbang sampah untuk ekosistem yang udah ada ini, dan mereka juga akan ngebantu untuk kebersihinnya juga gitu. 60 juta ton ya, tadi 45 ton aja 150 juta. Kebayang nggak 60 juta ton tuh berapa kalinya kan ya? Sekitar Ah, iya. 6,7 billion dollar yang saya hitung. Cuan, Guys. cuan. Guys. Itu belum Guys. sampah pesawat ya? Itu belum termasuk sampah pesawat. Ini masih sampah-sampah industri dan rumah tangga. Ya Allah. Dan sampah bandara pun banyak banget gitu kan. Itu dia. Itu guys. Jadi ini sangat potensial sekali guys. Jadi jangan disia-siakan. Nanti cek jubelo.id. Ayo kita lestarikan lingkungan, juga lestarikan ekosistemnya, biar kita tetap hidup dalam kebersihan lah gitu. Asik. Iya. Dapat membantu Bersih banyak orang. hati gitu ya. Mumpung ramah. Karena kebersihan sebagian dari iman ya, Bu. Oh, Sebagian lagi cuan ya. sebagian lagi cuan. Bener. Walaupun kita nggak harus mikir besar gitu ya, sampai sampah pesawat yang besar, walaupun itu itu sesuatu tantangan lah nanti ke depannya, kita bisa mulai dari yang kecil, dari diri kita sendiri dulu, dari yang ada di rumah, karena yaitu bisa juga dipakai untuk membantu banyak orang gitu kan ya, sampah yang kita pilih ini. Iya. Sip. Makasih ya Kak Reza ya atas kesempatannya buat ngobrol-ngobrol. Dan kita doain lah semoga nanti Jubelo menjadi pemain besar yang tadi itu yang bisa mengelola sampah pesawat nih. Karena di Indonesia memang kelihatannya belum ada sih ya sejauh ini. Jubelo tidak bercita-cita untuk jadi pemain besar, tapi Jubelo membantu ekosistem menjadi besar gitu aja. Semangatnya semangat empower ya. Maju bersama. Oh iya dong, kan harus ngasih impact buat semua orang. Oke, kita pamit. Gue Eling. Gue Sesi. Gue Rendra dan teman ngobrol kita hari ini. Gue Reza dari Jubelo. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah. Thank you semuanya.